Oke, eh Gladys kita mulai bimbingan untuk tugas akhir. Silakan Gladys untuk sampaikan apa yang mau didiskusikan hari ini. Boleh. Sebelumnya saya coba share screen ya, Pak ya. Boleh, silakan. Ini udah kamu itu, udah semproin, udah dipresentasiin seminar. Presentasi. Belum, Pak. Baru bab 3 Pak. Oh gitu, enggak yang itu yang apa mata kuliah itu seminar? Udah selesai. Oh udah kan. Ini materinya ini juga seminar. Ini belum selesai di mana namanya di sininya. Sebenarnya Oke. sih ini saya mau lanjutin dulu, Pak. Sebenarnya kan ini kan tinggal di bab 4 tinggal pembahasan atau enggak Mm-mm. sama sekalian kesimpulan. Ini sih saya mau konsultasi judul. Kalau judulnya oke, nanti saya lanjutin langsung ke bab 4 Pak. Biar Bapak juga bisa lihatnya langsung full gitu. Gitu Oh sih, Pak. gitu. Ya udah oke. Hmm. Eh Silakan apa pemanfaatan media sosial ini yang ini kamu ya. Media Ya, sosial Instagram betul, Pak. sebagai media promosi event di Jepangan. Hmm. Studi kasusnya di event Kyujitsu no Matsuri untuk akun Instagramnya Kazoku Japan Festival. Ya oke. Ikut. Eh, se- Enggak apa Terus, ke judulnya dulu, Gladys. kenapa Pak? Judul, boleh, boleh Pak. Mau. Kita Nah, dari yang seminar kemarin ada masukan nggak untuk judulnya? kalau judulnya sih sebenarnya sih kalau seminar kemarin sih kan kalau di eh, pas saat saya seminar itu kan dia nggak ada yang ini ya Pak. Jadi seminarnya cuma dosen cuma satu, terus cuma saya yang seminarin gitu kan Pak ya, waktu kemarin kalau nggak salah, karena itu udah 2 semester yang lalu Iya. gitu ya. Kalau waktu kemarin sih, kalau kemarin sih nggak ada masalah sih sebenarnya, tapi kan balik lagi ke dosen pembimbing ya Pak. Kalau dosen pembimbing oke untuk judulnya sih katanya sih bisa lanjut gitu, katanya sih gitu. Oke, oke nggak apa. Tapi ini kalau judul ya, kalau menurut saya, dia di Unsia kan ada perubahan tuh. Maksudnya supaya judul kamu ini bisa diaplikasikan ke apa namanya media-media promosi lainnya, maksudnya gitu. Jadi nanti kita coba apa klarifikasi. Nanti saya tanya lagi. Jadi judulnya tuh kalau bisa pemanfaatan media sosial Instagram sebagai media promosi gitu ya. Nah, nanti tuh ada Instagramnya apa sih? nanti event Jepang, event apa nanti tuh menjadi sebuah apa subjektif kita. Nanti medianya bisa Mm-mm. apa aja gitu, tapi kamu membahasnya nih sekarang ini tentang pemanfaatan media sosial Instagram sebagai media promosi gitu kan. Nah, itu Ya. aja sih yang intinya itu tuh yang substansi yang akan di apa nanti akan di apa dikupas itunya. Nanti event di Jepangan, bisa event PRJ, bisa event apa aja. Tapi kan kamu sedang menggunakan pemanfaatan media sosialnya sebagai media promosi. Seperti itu ya. Jadi nanti ini mungkin ya nanti kalau yang saya pengalaman yang kemarin itu biasanya itu event di Jepangannya tuh hilang, studi kasusnya hilang. Jadi kita emang umum gitu, dibikin umum. Umum aja, Ya, baik. jadi muatan media sosial Instagram sebagai media promosi, misalnya gitu kan. Promosinya apa Mm. aja? Banyak, nanti apa gitu kan, tergantung ininya. Nah, tapi kalau misalnya saya lihat ini terlalu general juga, maksudnya pemanfaatan media sosialnya. Nah, ini kan Hmm. artinya misalnya kamu mau pakai misalnya ini ya, misalnya mau pakai apa evaluasi atau kamu mau nyorotin apanya gitu sebagai pemanfaatan medianya. Tapi kamu bisa Mm. ceritain dulu latar belakangnya apa sih? Kenapa kamu Baik. pilih apa namanya ini gitu loh? Oh, boleh. Kalau pertama kan sebenarnya kan ini saya pernah menjadi salah satu volunteer sih Pak gitu. Saya menjadi salah satu Hmm. volunteernya, makanya saya juga terjun langsung ke event tersebut gitu. Jadi saya memilih si event khususnya untuk event organizer Kazoku ini karena saya memang pernah menjadi volunteernya. Setelah itu sebenarnya kenapa sih harus media promosi di Instagram, karena memang event di Jepangan ini
kebanyakan memang penggemar-penggemar Jepangan ini terpusat di Instagram gitu. Tapi memang ada sih salah satunya media promosi lainnya seperti Facebook, tapi nggak begitu ramai gitu. Makanya saya mengambil media sosial Instagram ini menjadi salah satu media utamanya untuk media promosi event Jepangan ini. Gitu sih, Pak. Oke, saya tanya lagi. Terus ada masalah apa di ini yang kamu akhirnya mau meneliti gitu? Ada masalah apa misalnya? Nah, karena Apa coba? contohnya adalah kalau untuk event Kazoku Japan Festival ini kan pertama kali dibuat pada tahun 2024 ya Pak. Dia Ya. sudah melaksanakan beberapa kali event gitu, event. Saya melihat untuk pengunjung jumlah pengunjungnya ramai, tapi mengapa di media sosialnya khususnya Instagram ini dia interaksinya dari mulai like, share, komennya itu terbatas dan sedikit daripada event-event di Jepangan yang lainnya gitu. Jadi saya melihat sih bagaimana sih sebenarnya si apa sih namanya si Kozuku ini apakah ada yang salah dalam saya kan penelitiannya mengenai ISAS-nya ya Pak ya. Saya modelnya model Oke. ISAS. Saya pun juga ngecek apakah ada yang salah dalam segi dia konten-kontennya atau memang dia dalam segi promosi atau dia nge-share di salah satu atau ads-nya dia bermasalah atau yang lainnya kayak gitu-gitu sih Pak. Oke, apa jadi kamu melihat ini ada masalah di antara kenyataannya ya. Di kenyataannya tuh rame, tapi di sosial medianya itu malah sepi misalnya gitu ya. Dari Iya, sisi engagement misalnya atau dari sisi apa namanya tuh interaksinya di media sosialnya tuh betul. kurang gitu kan. Nah, yang kamu mau cari eh, kenapanya itu apa ya di media sosial tuh? Apakah eh, optimasinya, apakah pakai iklannya, apa organiknya atau seperti apa? Kalau yang kamu tahu. Oke, kalau di sini sih makanya saya kan pakai modelnya pakai model ISAS. Nanti mungkin saya akan coba klasifikasi si beberapa konten. Contohnya di event Kijutsu no Matsuri kan dia ada beberapa konten feeds gitu ya Pak. Nanti coba saya klarifikasi secara ISAS. Setelah itu saya cek pemanfaatannya. Jadi apakah dia sebelum memakai ads atau setelah memakai ads, ataukah engagementnya bertambah ataupun sama aja ataupun malah berkurang kayak gitu-gitu sih Pak. Oke, nah jadi gini kan begitu kamu pemanfaatan media sosial untuk event ini kan artinya kamu ini udah terjadi nih eventnya kan udah lama nih misalnya kan udah setahun yang lalu, 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu lah. Lalu kamu mau Mm-mm. meneliti tentang mengevaluasi kinerja dari media sosialnya gitu kan. Nah tentunya media sosialnya ini karena kamu melihat kenapa media sosial karena kamu melihat ada gap gitu kan antara kenyataan sama di media sosialnya. Kayak gitulah kira-kira apa namanya latar belakangnya. Lalu kamu coba Mm-mm. apa membongkar lah seperti apa kenapa ada masalah di media sosialnya. Lalu kamu melihat dari sisi apakah iklan. Jadi kamu mau menelitinya itu periodenya berapa lama atau event ini apa event di Jepangan ini kamu mau fokus di satu event atau keseluruhan media sosialnya? Khususnya sih event sih Pak. Makanya di sini saya kan untuk event Kijutsu no Matsuri ini untuk ada volume 2-nya. Makanya saya ingin menelitinya di volume 2-nya Pak dan akan terjadi di bulan Juli besok di Nah, tahun 2025 nah, oh Juli gitu. besok. Mm-mm. Maksudnya ini belum terjadi. Belum, makanya kan jadi kan sambil jalan nih Pak. Jadi saya juga bikin ini juga nanti Oh, juga akan saya menurut jalan. saya apa kalau penelitian tuh nggak bisa Gladys. Penelitian itu harus yang Hmm, sesudah. sesudah. Iya, nggak bisa yang sekarang masih berlangsung nih gitu. Belum bisa ada hasilnya. Hasil Hmm, nanti kalau udah selesai baru itu misalnya hmm, efektivitas komunikasi si ini. Nah, itu kan udah selesai tuh di periode Januari misalnya. Saya nelitinya nih misalnya bulan Mei gitu. Bisa tuh kita teliti tuh kenapa ininya sehingga nanti di bulan berikutnya ada masukan, ada solusi, ada semacam kayak saran dari kamu. Kalau masih berjalan baik. ini kan kamu nanti masih sidang misalnya sidang ini. Tapi ini masih berlangsung Hmm. terus itu nggak bisa itu belum belum selesai itu. Hmm. Boleh, berarti saya coba untuk Kijutsu no Matsuri di volume 1 sih Pak. Paling di tahun 2024 bagaimana Pak? Gak Nggak apa-apa apa-apa, ya? Nggak 2024. apa-apa ya? Iya, Hmm. karena kamu nih apa melihat
karena ada kesinambungan sama tahun 2005 gitu kan, nggak apa-apa. Betul. Di 2005 ini kamu kasih highlight sedikit aja gitu loh. Tapi yang kamu teliti fokus di 2024 gitu. Betul. Nah, jadi enak tuh nelitinya. Nanti kamu bisa bisa nelitinya tuh detail. Kalau 2025 kamu belum bisa neliti secara detail karena belum selesai gitu. Jadi 2024 nanti kamu ambil. Nah, itu berapa konten nih yang menampilkan event itu dalam 1 bulan, dalam satu periode itu berapa konten? Apakah cuman eventnya misalnya Januari gitu kan? Dari setiap Januari dia konten mulu atau setiap kontennya itu selama periode tertentu hanya sekali aja gitu. Nanti kamu Per gimana tuh? itu sih Pak, per event. Per event dia aja per event. Jadi kalau ada Kijutsu no Matsuri 1 volume 1 dia hanya fokus promosi pada periode di 1 bulan. Jadi dia memang promosi di sebulan sebelum adanya event tersebut. Biasanya kayak gitu sih Pak. Oke, berarti Jadi setelah event dia berhenti untuk melakukan kayak unggah feeds dan lain-lainnya, dia udah vakum gitu. Nanti si event selanjutnya dia baru ada lagi gitu. oke, ya berarti kamu nanti cek ya, artinya selama misalnya Januari itu ada berapa konten, apakah kontennya semua mengenai apa event itu, atau mungkin sedikit-sedikit. Nah itu kamu bisa teliti tuh, apakah karena kok event ini Februari atau eventnya itu sebelumnya, tapi intensitas iklannya cuma sedikit atau promosi cuma sedikit. Nah itu mungkin masalahnya di situ. Nanti kamu cari itu ya. Nah jadi seperti itu aja. Jadi kamu mencari kenapa apa terjadi apa ketimpangan atau istilahnya tuh anomali lah hasil ya dari kenyataan event yang rame. Tapi event rame itu kelas apa penilaiannya gimana tuh? Bahwa itu bisa dinilai itu rame gitu. Seperti apa kamu Ya bisa sih menjelaskan? dari video sih Pak. Bagaimana Pak kalau klasifikasinya dari video Oh, enggak. ataupun Atau dari misal dari ini apa? Masih misalnya apa kapasitasnya itu misalnya 5.000 terisi misalnya 3.500 itu termasuk full misalnya. oh Nah, baik itu baik baik. misalnya jadi kamu nggak bisa rame. Ah, rame itu seberapa sih? Nah, itu karena kita penelitian ini penelitian akademis itu semua harus ada itu tuh ada apa? Ada pondasi datanya. Misalnya rame atau itu pembelinya sepi. Kenapa sepi? Karena kalau rame 10, kalau sepi itu hanya satu atau dua. Nah, itu kamu bisa bilang. Nah, Oh boleh boleh nanti saya ramenya itu kamu klasifikasi. itu cari dulu ya. Apa kategori rame misalnya. Kategori rame Boleh. sekali, rame sedang sama sepi. Nah, seperti itu. Gimana tuh kamu cari. Mm. Jadi kamu bisa pakai tuh kata rame gitu. Ini Boleh Pak. menghasilkan apa penjualan yang sangat sangat rame lah gitu misalnya atau sangat banyak antusias orang masuk gitu. Kenapa? Kok bilang antusias? Ya karena dari bangku yang disediakan oleh panitia sekitar 5.000 terisi sekitar 90%, misalnya 4.700 sekian. Data ini diambil Mm. dari misalnya dari medianya si dia gitu kan, hasil penjualan atau apalah. Kamu harus cari tuh datanya tuh dari jual ini lakunya berapa, ininya berapa, itu bisa dicari lah. Atau kamu atau ini apa basisnya di Jakarta apa di mana nih ininya apa Di Bogor medsosnya? Pak. Ini ya komunitasnya, Bogor. Di Bogor. ya komunitasnya ya atau apanya gitu ya. Mm. Nah, Iya komunitasnya ada di Bogor. nah kamu bisa tanya tuh, Mas, apa dari penjualan itu berapa persen penjualan gitu? Misalnya, wah lumayan lah, lumayan tuh berapa gitu kan? Dari 10 10 kursi terisi berapa? Cuman dua lumayan. Wah, itu berarti sepi gitu kan. Kamu kamu punya kriteria sendiri. Gitu kan. Ya. Berapa, Mas? Oh, misal kamu bilang dari 10 terjual 6. Oh, rame nih karena sepinya dulu tuh dari waktu sepi itu cuma 3, sekarang udah 6 berarti rame gitu. Nah, kamu harus punya kriteria sendiri ya. Kamu Boleh Pak. tentuin tuh, tentuin. Atau kamu ngomong sama si panitianya, kriteria rame tuh apa? Oh rame tuh pokoknya kalau tiket kita tuh ludes. Oh ya udah, ini ludes nggak? Ludes kok gitu. Walaupun nanti ada sponsor itu nggak usah dibilang. Mm. Misalnya dia 30% tiketnya itu dia sumbangkan misalnya kan, kan nggak dalam bentuk duit. Itu rahasia dia lah. Yang penting ludes gitu. Mm. Nah, asal dari dia tuh, ludes berapa? Dari 10.000 tiket, semuanya habis sold out gitu misalnya. Oh, oh, Itu, oke. jadi ada ininya ya, ada datanya. Oh gitu. Ada Jadi kamu, datanya sih Pak. Paling mm, by wawancara.
Pak. Kalau untuk by tulisan sih nggak apa-apa, kalian bawa wawancara aja kali gitu ya Pak Ya ya. nggak apa-apa, karena ini adalah apa rame gitu kan, atau ini apa sangat meriah. Meriah tuh berapa? Meriah itu dari sekian kursi terisi full gitu kan, ditandai dengan menurut si A panitia penyelenggara bahwa tiket semua sold out gitu. Oke, Jadi sip. bukan kata kamu bukan ngarang, cuma ngelihat videonya doang, enggak. Mm-mm. Saya ada Betul. wawancara, saya ada data gitu. Mm-mm. Oke ya, itu ya Sip, harus sip. di itu ya, di apa? Jadi enak tuh ngomongnya bahwa ada ketimpangan data nih antara sosial media dan apa namanya tuh hasil akhir gitu. Terakhir. Nah, nanti kamu lihat, saya mau cek AISASnya seperti apa. Apakah ada yang perlu diperbaiki ke depannya atau ada yang dioptimalkan seperti apa gitu kan. Nah, itu boleh tuh udah masuk tuh bisa. Masalahnya jadi pas gitu ya. Kamu mau Oke. mencari ketimpangan hasil gitu kan atau kalau udah bahasa penelitiannya ada gap gitu antara data media sosial sama data asli hasil akhir. Nah, mungkin ada semacam apa namanya promosi-promosi non media sosial gitu kan. Misalnya melalui WA kayak melalui komunitas, melalui apa bukan salurannya bukan media sosial. Kayaknya gitu tuh. Mm-mm. Nah, nanti kamu Iya. lacak gitu. Ya, mungkin hasil akhirnya saya udah bisa tebak seperti itu gitu kan. Tapi nggak apa-apa kamu cek media sosial, kenapa nggak optimal gitu kan. Padahal media sosialnya kan powerful, kenapa nggak optimal? Nah, mungkin kesalahan adminnya adalah nggak ngiklan dia. Dia hanya mengharapkan engagement aja dari komunitas, disebar-sebarin. Padahal ya itu harus pakai iklan gitu misalnya. Nanti kamu bisa lah, nanti kamu teliti dulu ya di lapangan gitu. Siap. Seperti itu. Nah, apalagi yang kamu tanya? Paling sih untuk metodenya berarti udah bener ya Pak ya nih untuk Udah, Aisyah kamu nyarinya gimana nanti tuh? masing klasifikasi konten aja sih Pak. Jadi kan untuk di event Kijitsu nanti saya klasifikasiin kontennya untuk attention, untuk Ya oke, nah, interest. berarti gini, kalau kamu mau klasifikasi ada mau berapa konten yang kamu mau itu, mau apa, mau Per event teliti? Pak, Hah? per event. Jadi per event ini sekitar ada 20 konten. Nggak bisa, Nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak nggak bisa. bisa. Nanti kamu gimana? Antara ada yang attention-nya ada yang bagus, ada attention yang kurang, ada itu tuh gimana nanti nilainya? Kalau Hmm, bisa, kamu nanti ambil aja satu konten, harus satu. per satu aja ya. Satu konten kamu ngambil dari sisi kamu random gitu. Kenapa kamu pilih konten yang A misalnya? Kamu kasih tuh klasifikasinya baru yang A ini adalah misalnya gitu kan. Atau kamu ambil di awal dan atau di akhir gitu. Ini awalnya nih. Hmm. Dia berubah nggak itu posternya atau medianya kontennya? Ternyata enggak itu aja gitu kan. Nah, boleh tuh kalau Mm-mm. kalau kontennya itu aja dari awal sampai akhir ya nggak apa-apa. Nggak usah ambil 20 satu aja ambilnya karena kamu lihat Itu semua aja. tuh sama gitu loh kontennya. Atau kamu random Berarti untuk cari. Aisas atau untuk Aisas mungkin saya ambil satu konten aja ya. Berarti nanti saya teliti untuk Aisasnya di satu konten aja gitu Ya ya Pak ya. nanti gini, gitu ketika Mm-mm. kamu pilih satu konten harus ada alasan juga. Kenapa kamu Mm-mm. pilih konten di Kenapa? misalnya di Januari tanggal 6? Ya karena di Januari tanggal 6 ini ada peningkatan konten gitu kan, peningkatan atau ada penurunan. Boleh tuh ada peningkatan atau ada penurunan nggak apa-apa kamu teliti. Saya mau meneliti tentang ada penurunan nih di sini karena itu yang menarik. Kalau peningkatan juga boleh. Jadi kamu bisa ngambil dua lah minimal tuh. Ada yang penurunan, ada Dua. peningkatan. Misalnya gitu kan, kamu mau teliti nih kalau kamu memang mau apa lebih dalam. Atau kamu ambil satu kenapa? Karena ini eh, konten yang misalnya mendekati hari H atau mendekati atau promosi yang berbeda dari yang sebelumnya gitu kan, yang berubah gitu kan. Atau seperti apa? Kamu cari dulu satu aja. Untuk meneliti Paling tuh saya nanti nggak bisa kalau banyak. saya sih di sini, kalau saya di sini menurut saran Bapak sih, saya lihat ini di poster utama. Poster utama itu adalah poster yang memiliki, saya lihat engagement yang paling besar. Setelah itu ada
setelah acara itu kan banyak dokumentasi-dokumentasi. Nah, di situ mungkin saya akan ambil juga untuk ISAS-nya karena di situ engagement-nya yang paling rendah daripada yang lainnya gitu sih Pak. Berarti nggak ada dua dua Boleh. konten Nah, yang itu. saya ambil gitu. Nah, itu jadi alasannya begitu kamu ditanya nanti bang penguji, kenapa kamu ambil satu? Kenapa nggak 20? Oh, nggak, ini Pak, bagaimana begini, 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 begini. Saya ambil satu ini karena menurut saya begini, begini. Karena untuk mengulas soal AISAS harus fokus pada satu subjek gitu kan, atau objek gitu kan. Objeknya saya ambil ini secara random karena saya lihat dari peningkatan rata-rata yang apa engagement, semua trennya itu datar aja, makanya saya ambil random satu gitu. Atau nih ada yang paling tinggi nih, saya mau lihat kenapa ini bisa turun naik nih, yang naiknya kenapa nih sebabnya gitu. Atau yang turunnya kenapa nih gitu. Jadi kamu ada alasan. Jadi semua kamu pilih ada alasan. Kamu pilih media sosialnya ada alasan. Kamu pilih rame, sedang ataupun sepi ada alasannya gitu ya. Oke, siap Gladys. sih Pak. Hmm, Mm-mm, dikasih alasan mm-mm, jadi sehingga nanti penguji itu nggak nanya-nanya lagi kenapa kamu pilih event Jepang, kenapa nggak event pilih yang event Korea gitu dibanding event Jepang. Nanti aku harus ada alasan juga gitu. boleh. Kenapa Korea? Kenapa nggak Korea sih? Kenapa Jepang atau apa komunitas Arab? Kenapa nggak komunitas ini yang sekarang lagi hip apalah gitu? Nah, kamu harus ada alasannya kan kenapa Jepang gitu kan. Entah kamu cerita tentang komunitas Jepang sejarahnya di Indonesia, komunitas ya, ada mulai dari Mm-mm, Harajuku, dari ini sampai ke K-pop, sampai ke Jepang apalah gitu misalnya. Nah, kamu bisa cerita tuh kalau kamu ada datanya, sehingga kamu punya informasi, oh ini anak menguasai nih tentang apa Jepang gitu loh, dibanding Korea mm-mm, atau apa. Kenapa saya ambil Jepang? Karena ini komunitasnya ini militan Pak dibanding Korea sebenarnya, misalnya gitu kan. Di Indonesia tuh ada 10.000 komunitas, kalau Korea hanya 5.000 Pak. Wah, baru tuh kamu tuh, wah boleh nih Gladys terusin gitu atau apa gitu. Jadi bagus itu. mm. Jadi Ya jangan mungkin apa saya ngambang gitu, jangan di ngambang dalam apanya ya. data. Iya, walaupun judul kamu umum, kalau menurut saya ini judul kamu umum, begitu kamu klik di Google itu banyak banget judul kayak kamu kan. Tapi kamu Mm, lebih dalam, ada mm, sejarahnya, ada kedalaman apa kamu menelitinya, nggak sekedar rame apa enggak gitu loh. Tapi ada masalah di misalnya di engagement, engagement diteliti lagi di ISAS, ISAS ada lagi di share sama di search-nya itu kamu. Kalau di ISAS kan yang paling penting kalau di media sosial kan search sama ininya, share-nya itu. iya. Kenapa share-nya sedikit? Kenapa search-nya orang tuh nggak nyari ke situ? Atau mungkin kamu punya kompetitor. Ada kompetitornya nggak? Banyak banget Pak. Banyak sekali Komunitas di kompetitornya. Jepang. Nah, nanti itu peluang Mm, lagi untuk ditanya tuh, kenapa kamu di Jepangan itu? Kenapa nggak di Jepangan ini gitu. mm, 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 mm. Siapin lagi tuh pertanyaan tuh. Karena saya nggak bisa bantuin. Nanti kalau diuji sama ini penguji ya. Sekarang aja saya kasih Siap. ininya, hitsnya, apa namanya, Kisi-kisi. triknya, kisi-kisinya. Patricknya. Jadi kamu ntar jangan bilang ada komentarnya, ada apa banyak. Wah, apalagi kamu bilang banyak kan. Tadi kalau saya penguji tuh kamu bilang banyak, saya cecer tuh berapa banyaknya. Mm, Kenapa kamu pilih yang satu mm, itu dibanding yang lain? Gitu. mm, mm, mm. Nah, kalau kamu bilang misalnya sedikit, banyak sedikit pun kamu akan dicecer juga Sama aja. sedikit. Ada dua Pak. Kenapa kamu nggak pilih yang satu lagi? Kenapa yang ini? Nah, itu kamu harus Mm, perkuat tuh. Jangan sekadar, oh karena saya pernah volunteer di sini, oh saya punya teman di sana gitu. Cari jawaban argumen yang memang ada data. Kalau bisa ya, misalnya mm, di apa kenapa kau pilih ini? Ini adalah event yang ini apa komunitas yang paling lama di Indonesia atau komunitasnya paling lama nih atau komunitas paling baru. Kenapa kamu pilih yang mm. baru? Karena yang baru ini ingin melihat bagaimana prosesnya dia dalam membangun apa konten dan lain-lain. Karena kalau yang lama udah jelas tuh, misalnya gitu, kamu bisa bilang gitu. Mm. Jadi semua harus ada alasannya ya Gladys ya. Alasan siap. Kapan Baik, saya Pak. bisa dapat alasannya tuh? Next bimbingan boleh Pak. Nah, Kira-kira kapan ya. Pak next bimbingan? Kamu siapin dulu datanya lah. Ntar kalau Mm-mm. saya bilang besok, kamu ntar gelagapan kan? Kamu cari Oke, dulu, siap. udah siap Mm-mm. gitu. Nanti kamu saya klarifikasi lagi, nanti saya tanyain lagi. Ini ya, bisa ada Siap. kelemahannya nggak? Nanti saya tanya Mm-mm. lagi, bisa udah cukup, ya nggak apa-apa. Pasti ada kelemahannya, tapi nggak apa-apa. Itu sebagai ruang untuk perbaikan, gitu ya.
perbaikan. Ya, Oke, apalagi Gladys? itu aja cukup sih Pak. Paling nanti untuk next bimbingan saya Kok kamu larinya ke bauran promosi ya? paling untuk mencoba untuk engagementnya sih Pak. Apakah perlu atau enggak Pak? Jadi buat ngecek engagementnya. Kalau nggak perlu sih, Enggak, nanti kamu ditanya lagi tuh dari sisi hmm, advertising, sales promotion, public relation itu kamu teliti juga nggak gitu? Kan yang kamu teliti ini sebenarnya media sosialnya kan, mm-mm. digital marketingnya kan. Tapi kan untuk menunjang kalau memang memang Aisas cukup untuk menunjang seberapa besar engagementnya sih menurut Bapak gimana Pak? Apakah sudah menunjang untuk Aisasnya aja atau perlu untuk bauran promosinya dilihat untuk menunjang seberapa besar Bauran promosi engagement? Bi- bisa aja gitu kan, tapi apa? Tapi nanti kamu bilang tuh bahwa penelitian ini fokus misalnya pada ini ada digital marketingnya nggak di sini? Ngomong Kenapa soal Pak digital marketing? Heeh. Karena kan kamu ngomongin digital nih, media sosial marketing kayak digital marketing, ada nggak di sini diomongin di apa nih? Kamu nih apa? Kalau Bagian apa sih nih? Konsep ya? event, iya, event organizer gitu sih Pak. Sebenarnya sih event organizer nggak begitu besar, tapi memang kita sih secara personal sellingnya pasti kan yang secara kayak dari WA dan lalala gitu kan. Terus ada direct sellingnya juga termasuk salah satunya itu memang nggak terlalu besar sih Pak. Atau bauran promosinya Iya loh, ini kalau ditiadakan kamu aja. ini apa sih? Bagian apa nih? Coba kamu ke atas sedikit deh. Tarik ke atas sedikit. Apa nih? Tuh, Rangka landasan berpikir Pak. metode kan, kerangka berpikir kan, bahwa kamu berpikirnya media sosial, atas lagi dong, dikit, dikit Maaf, lagi. maaf. Nah, Ya. nah ada media sosial, ada akun Instagram nih, ada konten kamu Mm-mm. mau neliti, tiba-tiba kamu larinya Mm-mm. konten ini adalah misalnya bagian dari misalnya digital marketing, misalnya gitu kan, atau bagian dari apa, lalu kamu neliti di ISAS-nya. Kalau larinya ke sini, kalau dari sisi kerangka berpikir, berarti kamu berpikirnya kan nanti nih kalau kita lihat secara logik ya, kamu terus ke bawah promosi, kamu mikirin nih advertising apa PR, nanti baru ke ISAS. Jadi yang mau diteliti kontennya itu dari sisi advertising, sales, personal selling, seperti seperti itu ya. Misalnya di konten kamu itu nanti ada sisi advertisingnya enggak, ada sisi sales promotionnya gitu, atau gimana? Saya sih berpikir iya, jadi contohnya kan sebenarnya kan adalah contohnya ada konten Instagram tersebut, saya cek dulu secara ISAS. Nah, di dalam konten tersebut apakah ada advertisingnya, apakah dia memakai advertising juga di dalam konten tersebut, kayak gitu-gitu sih Pak. Atau baiknya hanya terfokus ke ISAS aja gitu. Iya, enggak, kamu pakai teorinya apa? ISAS terkhususnya sih ISAS, ISAS sih. Mm-mm. ISAS kan model ya. Mm-mm. Model gitu kan. Nah, itu ada grand teorinya nggak? Misalnya grand teorinya misalnya tadi ya misalnya marketing communication gitu kan. Nah, jadi jangan terjebak di ini apa Gladys apa terjebak kamu di jadi kayak manajemen atau pemasaran. Karena kita kan komunikasi nih. Jadi Mm-mm. harus ada eh apa ya? Unsur-unsur komunikasi yang diteliti gitu loh. Misalnya Mm-mm. proses komunikasi seperti apa nih? Apakah komunikasinya langsung, komunikasi lewat digital, komunikasi apa? Harus ada unsur komunikasi. Kalau misalnya kamu pakai Kotler ke Aisas gini, ini apa manajemen marketing gitu kan? Pakai ini juga nih untuk neliti gitu loh. Manajemen marketing, digital marketing, bukan orang komunikasi juga bisa. Kan umum tuh. Nah, kamu harus ada khasnya, khas komunikasinya apa sih? Misalnya kamu pakai Markom, marketing communication gitu kan. Nah, marketing communication tuh apa di situ dalamnya? Baru situ ada misalnya apa aja, ada digital marketing di situ kamu teliti nanti menggunakan ISAS di dalamnya gitu. Nah, konsep berpikir kan gitu seperti, Berarti seperti itu. untuk setelah konten Instagram saya kasih grand teori dulu ya Pak, baru di bawahnya langsung Aisas aja gitu ya. Grand Iya, teori komunikasinya. marketing komunikasi apa bauran promosi atau misalnya apa yang ada ini komunikasinya itu marketing communication, markom gitu atau apa atau IMC Integrated Marketing Ya, Communication, integrasi. IMC gitu kan, IMC di situ di dalamnya pasti dalamnya tuh IMC tuh kamu kan konsep berpikir IMC
Dalam IMC itu nanti ada digital marketing, ada marketing digital lah gitu. Nah, itu kamu telitinya di situ gitu. Nah, kalau di bawaan promosi, kamu larinya ISAS tuh di mana gitu kan? Karena ini apa media sosial kan, di mana taruhnya? Di advertising kah, di sales promotion kah, di public relation atau personal selling atau direct marketing gitu. Cara berpikirnya. Nah, tergantung kamu, tapi jangan dihapus dulu ya. Jadi kamu coba cari alternatif supaya kamu nanti disuruh ceritain tentang bagan ini kamu paham gitu. Jadi saya konten nih Pak, dari konten ini saya kemudian pecah lagi gitu kan. Satu saya lihat dari sisi IMC-nya, integratednya, semua keseluruhan, lihat marketing communication-nya. Nah dari IMC itu nanti kan bisa turun lagi tuh. Emang bener juga sih, nanti munculnya ke ada mix atau bauran atau apa nanti baru digital marketing. Tapi menurut saya coba kamu cari supaya jangan terlalu jauh itunya itu. Atau misalnya itu adalah hal yang emang kamu pilih, misalnya kayak misalnya digital marketing gitu. Menurut saya sih lebih bagus digital marketing ya, atau digital marketing communication gitu misalnya. Digital marketing. Coba deh, Oke, kamu cari dulu ya. fokus. Iya, siap Pak. Ntar Eh, terfokus. Berarti ada unsur komunikasinya ya Pak ya? Mm-mm. Komunikasi dan digital gitu loh. Coba kamu Oke. cari ya, nanti kamu cek di googling atau apa ya, apakah yang kayak begini ini, kalau misalnya media sosial yang komunikasi, kamu carinya yang komunikasi ya, jangan yang punya manajemen atau apa. Nah, kamu ambil coba bagaimana, karena nanti di ujungnya harus ada ilmu komunikasi yang dipakai di situ, bukan ilmu marketing, ilmu apa. Misalnya kalau konten, kamu dari attention itu apa? Ada komunikasi misalnya yang eh apa tidak ada call to actionnya atau ada apa komunikasi apa nggak yang hooknya atau komunikasi apa jadi kamu fokusnya di komunikasi aja gitu nanti kamu lihat prosesnya tuh oh ternyata nggak ada feedback begitu ditanya sama siapa apa si followernya kak ada tiket yang terusan nggak misalnya gitu kan tapi nggak dijawab gitu misalnya nah itu ada masalah komunikasi tuh ternyata jadi kamu lihat di komunikasi. Ketika ini nanti diteliti oleh teman kamu yang di accounting atau di manajemen atau di mana gitu kan, akan berbeda hasilnya karena kamu teliti tentang komunikasinya di sini gitu. Komunikasi. Oke. Paham nggak kayak Gladys? Jadi supaya khas gitu loh, supaya khasnya Khas apa? komunikasi gitu. Khasnya punya komunikasi nih gitu, bukan punya orang manajemen, bukan punya orang iklan gitu. Oke, oke. Nanti coba saya cari, sekalian juga saya cari grand theory yang sesuai juga selain EMC. Atau mungkin AMC juga masuk Ya, gitu ya Pak ya. kalau saya khawatir kalau IMC kan luas banget tuh. Puas banget iya. Padahal kamu mau cuman cari digital marketing atau Aisasnya. media Ah, sosial iya. marketing. Kamu bisa pakai media sosial marketing coba deh. Coba cari ya, tapi cari dulu supaya kamu tuh nggak salah. Misalnya tiba-tiba, Pak bener Pak bauran promosi ya udah nggak apa-apa. Maksudnya supaya nanti kamu ketika diuji, oh apa pembimbing saya Pak Anggoro nyuruhnya ini. Padahal saya suruh pilih gitu kan. Apa kamu mau mempertahankan ini? Cari IMC atau cari media sosial marketingnya gitu. Jadi ada tiga gitu kan. Karena kamu nanti kan yang turun ke lapangan tuh. Pas kamu lihat, Pak bener Pak, harus bauran promosi Pak. Oh yaudah silakan gitu. Ketika kamu nanti mempertahankan pendapat kamu atau apa mempertahankan skripsi kamu udah bilang bahwa ini emang saya yang pilih karena saya gini gini gini. Jangan nanti saya disuruh Pak Anggoro Pak. Wah nanti pasti kamu dimarahin tuh sama pengujinya tuh. Kamu Jangan. udah. Jangan sampai. Eh, makanya kamu ada tiga pilihan tuh ya. Ini Ya. maksudnya untuk apa? Untuk mempermudah kamu sih sebenarnya, supaya kamu tuh nggak dicecer banyak pertanyaan. Ketika kamu nanti banyak ada email marketing, ada apa, kok kamu banyak banget yang diteliti. Padahal kamu hanya teliti cuma ISAS doang, tapi kamu konsep berpikirnya tuh kerangka berpikir luas banget gitu loh. Nah, coba kamu cek lagi, cari referensi, itu nanti ketika ada referensi, baru nanti kamu coba samain mana yang cocok ya, gitu Gladys ya. Cocok. Ini siap. Oke, terus Siap, apa Pak. ada penelitian sebelumnya nggak kamu? Paling ini sih Pak. Ada sih beberapa, tapi memang Ada berapa? beda beda subjek, Di, beda beda untuk objeknya beda. Paling dia samanya ada di metodenya gitu sih Pak. oke, diminta berapa sih kalau dari kampus? Tiga apa Lima, lima? lima Pak. Nah,
Nanti dari 5 itu kamu cek lagi ya, apa bedanya sama yang Mm-mm. kelima itu. Udah dapat belum bedanya Mm-mm. apa? Udah bedanya dia di objek, pastinya di objek karena kan saya event di Jepangan. Beda Ya, karena jarang saya cek sih di Google, nggak ada sih lebih tepatnya Pak. Aisyah mengenai event di Jepangan sih setahu saya, secari saya sih memang belum ada karena memang saya langsung perbedaannya langsung di objeknya. oke. Untuk kesamaannya pasti di Kalau metode dari sisi sama ISAS media. banyak nggak orang yang meneliti ISAS? Banyak. Banyak kan? Nah, jadi kamu nanti Hmm. kalau misalnya kamu ternyata bencangan sama-sama, kamu pilih yang namanya tentang eh, komunikasinya, apa proses komunikasi itu apa namanya tuh kayak komunikasi. Misal kamu meneliti tentang si komunikatornya atau si komunikannya, pilih. Nah, kalau saya lihat dari kamu itu kan proses komunikasi seperti apa coba? Kamu masih ingat nggak Jadi proses komunikasi? ada komunikator, ada pesan, terus ada komunikan gitu ya Ada Pak ya. media, pesan media, terus Media. ada banyak tuh tergantung dari apa tokohnya ya. Ada namanya Ya adalah ada apa? Laswell ya Pak. Nah, kemudian ada feedback Hmm, gitu kan. ada fit. Iya. Nah, kamu eh, mau teliti yang mananya nih? Komunikator Pak karena panitia Nah, event. Jadi saya komunikatornya. nah benar. Nah, ketika kamu nanti begitu kamu udah Aisyah ini ternyata ada yang sama kayak kamu nih komunikator juga. Kamu pilih apa lagi? Setahu saya sih di sini mereka itu banyaknya adalah si komunikannya. Jadi mereka itu menanyakan narasumbernya malah narasumber followers-followersnya gitu. Oke. Gitu sih Pak yang saya Ini lihat maksudnya gitu yang saya untuk ambil. antisipasi, maksudnya ketika kamu nanti Mm-mm. ketemu misalnya gitu kamu googling atau saya googling, ah Gladys ada yang sama nih gitu kan. Nah, kamu bisa maksud saya itu untuk jalan keluarnya adalah kamu cari misalnya di yang tadi tuh unsur-unsur komunikasinya lagi. Misalnya, oh saya mau ambil medianya aja. Nah, medianya. Jadi cari pembedanya tuh atau dari sisi eh, pesannya. Nah, jadi kamu bisa pilih pesannya. Oh, setiap apa promosi dia ada pesan. Pesannya apa tuh? Apa misalnya pesannya itu bangkitlah apa-apa gitu secara untuk komunitas kamu misalnya gitu. Ada pesan-pesan di situ tuh. Jadi kamu meneliti tentang pesannya. Nah, itu antisipasi gitu ya, Gladys ya. Ketika kamu Sih nanti boleh. apa namanya kamu cek nih dulu nih penelitian terdahulu, Pak semua udah pada komunikator semua, saya pilih apa ya, pilih medianya, jadi media Instagramnya. Kenapa Instagram, Hmm. kenapa nggak TikTok, karena ini Instagram ini unik atau apa gimana gitulah, kamu pilih tuh dia Mhm. medianya begini, channelnya seperti apa gitu. Ketika semua ada yang medianya semua, kamu pilih pesan gitu. Jadi gitu untuk menghindari sama mirip gitu, untuk menjadi pembeda gitu ya. Pembeda. Sip. Heeh. Gitu ya. Tapi kalau udah komunikator itu udah beda menurut kamu ya udah nggak apa-apa. Asal kamu ada datanya. Kenapa beda? Karena udah ini saya cek ada beberapa penelitian secara komunikator ini masih sedikit atau misalnya nggak ada, apalagi di Jepangan itu nggak ada juga Pak. Gitu misalnya. Oh ya boleh. Gitu ya, gadis Eh, ya. baik Pak. Oke, Mhm. ada lagi nggak mau tanyain? Udah sih Cukup. Pak. Ini untuk rumusan masalahnya apakah sesuai Pak nanti untuk implementasi model ISAS? Oh, jadi kamu ini bukan memaksimalkan. Jadi kamu apa bagaimana apa namanya? Sebenarnya optimasi gitu atau mengevaluasi ISAS-nya itu apakah optimal, apakah seperti apa gitu. Jadi bukan memaksimalkan Bu. Kalau memaksimalkan itu berarti kamu udah tahu bahwa ini lemah gitu, tapi dia coba mau lihat Mhm. mengevaluasi tentang kinerja. Apa apa namanya kinerja media sosialnya ditinjau dari ISAS gitu aja. Dan implementasi ISAS ini sebagai evaluasi sebenarnya bukan memaksimalkan, mengevaluasi. Evaluasi. Mhm. Mm-mm. Oke, nanti coba aku Coba perbaiki. diatur kata-katanya ya. Mhm. Baik Pak. Nanti ada kata-kata evaluasi. Paling untuk sekarang sih itu dulu sih Pak. Paling nanti Ya. juga secara Oh, ada landasan garis teori apa besar. teori tadi apa Gladys? Landasan teorinya apa? Kau pakai Ini apa teori? masih penelitian Pak. Itu landasan teori itu loh di atas. Di atas Maaf. Gladys. Ini di atas.
Tadinya tadi ya, sama ya. Oh iya, Ya, ini sama Pak. metode, Mm-mm. metode. Metode, Terus di bawah apa tadi? Kerangka apa tuh? framework, Oh, framework. frameworknya mulai Mm. penelitian kualitatif, jenis data, subjek, kumpulan data, oh Ini validasi. belum saya ganti. Oh, kamu mau pakai triangulasi sumber. Iya, sumber. Jadi kan eh, untuk narasumbernya sih kita ada 3 gitu sih. Ini apakah sesuai Pak untuk nanti Pak? Untuk Kalau informannya. iya, mana informannya? Ini Pak, informannya satu kan ketua panitianya. Terus setelah itu ada desain grafisnya. Setelah itu ada admin akun Instagramnya. Bagaimana Pak? Kalau yang ini yang Informan. konten kreatornya siapa? Kalau disebut konten kreator, Konten kreator mungkin saya di grafis desain admin kali ya Pak. Iya, atau admin? konten kreator itu maksudnya gimana Pak? Ya maksudnya ya kayak admin yang juga kan ini admin maksudnya kan mungkin ya mungkin kalau admin itu untuk maintain atau apa ya untuk jawab-jawab atau Ya, apa. Kalau grafik desain tuh hmm, yang desain gitu kan. ya Maksudnya gini, kamu betul. tanya juga ke mereka apa karena terkait dengan media sosial itu apakah jabatannya apa gitu loh. Misalnya ketua panitia terus kemudian dia sebagai misalnya eh, sosial media spesialis gitu misalnya. Yang satu lagi Hmm. admin atau apa. Jangan grafik desain menurut saya ya. Hmm. Karena kalau untuk menilai konten itu nggak apa-apa kau pakai media sosial spesialisnya. Nanti di situ kan Hmm. ada konten kreator tuh bukan grafik desain misalnya gitu loh. Jadi apa nanti kan kamu bukan grafik desainnya tapi kan kamu lihat kontennya, konten writingnya sebenarnya. Konten Content writingnya, writing. kemudian copywriting gitu. Hmm, hmm, Kalau hmm. grafik desain kan dia hanya desainnya aja gitu loh. Iya sih. Kan mungkin sih di sini bahkan saya juga udah wawancara tipis-tipis ya Pak ya. Dia Mungkin sebutannya menurut grafik mereka design. Sebutannya grafik iya design. gitu. Iya, jadi graphic design itu adalah orang yang membuat kontennya, mencari konten juga Iya kayak kan gitu-gitu. ini Mm-mm. apa kan si penguji juga nggak tahu kan maksudnya ini bener grafik Mm-mm. design. Nah, kamu tambahin lah grafik design atau konten kreator atau ya pakai garis miringnya konten Atau kreator boleh. gitu Mm-mm. supaya nanti ada Mm-mm. hubungannya bahwa ini media sosial loh, bukan grafik design secara misalnya bikin spanduk, bikin desain buku gitu loh. Supaya fokus saya dalam Fokus. tanda ini konten kreator gitu misalnya. Mm-mm. Nah, adminnya Mm-mm. itu kalau admin tuh ngapain? Admin akun Instagram. Biasanya dia yang menghubungin komunitas, membalas DM-DM kayak gitu-gitu sih Pak. Oke, oke, nggak apa. Mm-mm. Nah, kalau graphic design masih ini, tapi tambahin aja content creator ya, atau Tambahin. Mm-mm. content creation. Mungkin saya ganti aja peran sama tugasnya saya ganti mungkin di content creator gitu ya Pak ya. Ya, gitu atau apa content creator gitu kan. Karena content creator tuh kalau di content creator itu termasuk graphic design, karena dia tuh emang gambar aja bukan video. Kalau video sih jarang sih Pak. Video itu adalah bagian dari setelah acaranya itu pun para komunitas juga yang nge-share gitu. Kalau dari eventnya sih Nah, itu juga bisa kamu jarang. teliti juga tuh bahwa pemanfaatan media sosialnya belum optimal karena apa? Ada fasilitas reels ya, fasilitas apa namanya story, fasilitas apa, dia dioptimalkan nggak? Itu sebagai peluang tuh untuk kamu teliti tuh. Bahwa kelemahannya itu dia hanya pakai foto aja gitu loh. Apalagi zaman sekarang kan kalau misal kamu cek di penelitian apa tentang apa tentang media sosial, yang paling engagementnya tinggi adalah video gitu misalnya. Nah, nanti kamu coba cocokin gitu ya. Kenapa lo pakai foto aja sih gitu? Kenapa nggak pakai video gitu? Tuh ya. Oke, sih Pak. Apalagi Cukup Pak. Mm-mm. cukup ya. Baru sampai sini. Ah, kamu targetnya kapan sih? Pengen sih tahun ini Pak. Kira-kira terakhir kapan sih Pak sidangnya di tahun Ya, ini? ya kalau kamu cepet ya lebih enak. Maksudnya kan ini belum keluar jadwalnya gitu loh. Mm-mm. Artinya nih kan ini kelompok ini wisuda nih udah dikit lagi nih wisuda tanggal apa Juli. Nah, kamu yang Mm-mm. berikutnya nih ya mungkin sekitar Iya. ya mungkin apa setelah inilah tapi jedanya mungkin 2-3 bulan kali ya Ya, gitu. sekitar setahu saya sih sekitar akhir tahun sih Pak antara November atau enggak Desember. Ya masih ada waktu Mm-mm. lah gitu ya. Kamu Mm-mm. untuk Iya Pak, memperbaiki untuk semoga lancar. Mm-mm. kalau udah selesai kan enak kamu udah tenang gitu kan gitu. Mm-mm. Oke, Ya udah ini Gladys. coba saya lanjutin dulu. Iya, siap. Makasih ya Oke, Pak. makasih Gladys. Mm. Ya.
Berikutnya, tadi siapa? Setelah Iya selesai. Pak, Abtu. iya Pak. Oke. Farah, ini ya, antri ya terakhir ya. Baik, Pak. Disiapin materinya. Oke, kalau Abtu sih jadi ini ya nanti saya cuma ngebahas nanti judul sama poin-poin aja. Jadi saya nggak baca ya, karena kalau Eh, baca nih lumayan iya capek Pak, juga nih, saya kecil-kecil. sebenarnya semester kemarin Pak. Oh, kamu yang kemarin. Ini Iya, udah disetujui belum nih waktu itu? kurang sedikit Pak. Kurang sedikit katanya. Iya, Coba judulnya apa, Abtu? judulnya yang Waktu itu siapa ininya? pembimbing pertamanya Bu Ayu Pak. Terus kedua, ada kedua nggak? Pembimbing keduanya Pak Anggoro. Oh, saya pernah baca belum ini? Pernah Pak, Oh, mana coba? semester kemarin. Oh, lupa kali kamu sih hilang. Kemana kamu? Kemarin mepet gitu Pak. Jadi Oh, oh, belum. film. Jadi ini kamu pakai ini ya? Semiotika ya? Iya, semiotika Pak. Ah, yaudah, semiotika mah udah jelas itunya apa namanya tuh alurnya. Yang penting kamu tinggal perkuat kenapa kamu pilih maskulinitas. Ya. Oh iya Satu, Pak. tuh kamu pikirin tuh alasannya apa? Kenapa nggak cari yang bukan maskulin, misalnya representasi kesetiaan, representasi misalnya apa cinta, representasi apa gitu. Apa kamu pilih maskulinitas? Nah itu kamu cari ya. Oh iya, iya Pak. Kalau misalnya belum ada dilengkapin, kalau udah ada nanti kita bahas lagi gitu apa maskulinitas gitu kan. Kenapa? Terus kemudian kamu pilih kenapa Perfect Days yang kamu pilih 2023. Nah, itu kamu pilih Oh, juga tuh udah film-film kan banyak film. Kenapa kamu pilih Perfect Days? Kenapa nggak kamu pilih film Jumbo tuh lagi hot-hotnya misalnya gitu kan? oh iya. Nah, itu kamu coba cek gitu kan. Udah ada belum jawabannya? Sudah Pak di Nah, bawah. oke, Iya. kenapa maskulinitas? Ya jawab dulu, nggak usah suruh baca saya. Kenapa Karena maskulinitas? Poin-poinnya apa? Kira-kira satu. tokoh utama di dalam Perfect Days itu menonjolkan maskulinitas pria gitu Pak. Iya, maskulin kan emang pria tuh, eh, sifatnya emang untuk maskulin. Nah, tapi kamu paham nggak tentang maskulinitas? Ada nggak Eh, penjelasannya maskulinitas tuh apa sih gitu? ada Pak di Ah, sini. gitu. Maskulinitas artinya nih Hmm. eh dia cewek tapi kayak cowok gitu. Eh, iya kadang-kadang nilainya bergeser Pak dari zaman dulu sama sekarang itu beda gitu Pak. Nggak, dalam film Perfect Days kayak gimana tuh? Jadi Ceritain dulu deh dikit. menunjukkan sifat Maskulin. perhatian terus lebih ekspresif gitu Pak dari tokohnya itu. Tokohnya laki atau perempuan? Laki-laki Pak. Oh, kok maskulinitas? Saya pikir dia tokohnya itu perempuan tapi memunculkan maskulinitas. Itu lebih keren tuh. Tapi kalau ini tokohnya cowok ya, maskulinitas. Dia cerita tentang apa sih? Cerita tentang eh, petugas pembersih toilet di Tokyo Pak. Lebih banyak di Tokyo gitu. Kenapa kamu pilih maskulinitasnya? Eh, Ada hal apa yang unik atau ada hal yang menarik gitu di apa di film ini sehingga kamu cari maskulinitasnya? eh, Perjuangannya gitu Pak, terus kegigihannya, kemudian eh, Nah, maskulinitas itu apa tadi? Apa definisinya atau dia apa apa sih ininya maskulinitas itu adalah apa sih menurut tokoh siapa apa gitu? Pernah tahu nggak kamu? ada Pak di sini Pak. Coba kira-kira apa? Menurut Kamel and Aronson itu konsep Mhm, yang terkait peran sosial, perilaku dan makna tertentu yang dilekatkan pada laki-laki dalam waktu tertentu. mhm. Nah, terus kamu mau apa cari? Nah, unsur-unsur maskulinitas itu apa aja? Yang nanti kamu mau Eh, teliti gitu, yang kamu teliti misalnya poin A karakternya, iya, poin B perilakunya Pak. misalnya perilakunya. Perilaku, Be- kemudian Nah, perilaku itu nanti ada lagi kah poin-poinnya yang lain? Misalnya perilaku itu adalah gaya duduk, misalnya cara dia menyapa,
cara dia gestur. Ada nggak kamu teliti kayak gitu kira-kira? Iya Pak, nanti ada di skin-skinnya. Nah, ya udah nggak apa-apa. Penting saya cuma mau konfirmasi aja. Kalau kamu ada, bisa tuh. Artinya satu temuan misalnya tentang maskulinitas kamu dalam nelitinya bukan hanya maskulin dari karakternya, tapi kamu lihat dari jalannya, ekspresinya, kemudian artikulasinya, bahwa itu menunjukkan maskulinitas. Kenapa saya bilang gitu? Karena setiap orang juga kalau yang nonton film ini belum tentu tahu maskulinitasnya itu di mana, tapi kamu sebagai Oh, peneliti tahu yang iya. apa makna-makna tersembunyi gitu. Yang tersembunyi yang bagusnya tuh. Kalau yang gamblang orang tahu misalnya, oh dia itu feminin, kenapa? Dia pakai kebaya, pakai ini, orang udah tahu gitu misalnya. Tapi dia feminin tapi kerjanya di pabrik misalnya. Nah itu feminitasnya di mana nih? Oh, ketika dia nanti menyusui, ketika dia nanti sedang apa dandan misalnya, itu muncul tuh. Walaupun kerja di pabrik, misalnya keras, tapi ada sisi feminitasnya di mana tuh di scene-scene apa gitu. Nah, kamu juga gitu. Kalau bisa, kamu ambil berapa ini scene yang mau diteliti? Eh, Kemarin sekitar 4 Pak, 4 skin. Oke, tambahin lah dikit lah. Minimal yang sesuai itu berapa skin Pak? Kalau Enggak, yang, harusnya disesuaikan sama ini, sama hal-hal yang menunjukkan maskulinitas. Gitu. Atau misalnya gini, satu scene misalnya lagi scene di dapur. Di dapur kan bergerak tuh. Ada waktu dia minum, waktu dia duduk, waktu dia berdiri, atau waktu dia berpelukan misalnya. Itu satu scene tuh. Misalnya kamu satu scene kamu breakdown lagi jadi empat. Satu scene di kamar mandi. Ada dialog, ada apa, kamu breakdown. Ya jangan empat oh, doang. Ini. iya, iya, iya Pak. Tapi kan ada adegan duduk, kamu bilang bahwa nanti abis ini duduk gitu. Tampilin aja gitu. Ini duduk, kamu mau teliti tentang apa nih? Misalnya mau teliti tentang eh, atribut-atribut yang kamu mau tampilkan. Kan atribut-atribut dalam maskulinitas itu apa aja? Misalnya keberanian, kekuatan, kemandirian, kepemimpinan, ketegasan. Ada nggak di situ? Gitu. Oh, iya, iya, iya Pak. Nah, kamu udah baca banget belum nih maskulinitas nih? Belum dalam Pak, masih general. Nah, kamu baca kamu maskulinitas, nanti kamu cari cari aja namanya maskulinitas. Kamu cari nanti di googling ya tentang asumsi-asumsi tentang maskulinitas, asumsi teori tentang maskulinitas apa aja sih? Satu, dua, tiga, empat terkeluar tuh, Iya, ya iya, Mas ya. iya Pak. Siap, Kamu siap. cari nanti atau cari bukunya asumsi maskulinitas, nah gitu. Atau konsep maskulinitas itu apa gitu. Nah, kamu cari tuh konsepnya tuh. Kalau saya lihat di sini ada nilai-nilai itu. Nilainya apa sih? Ada atribut-atributnya apa gitu. Oh, iya Pak. Nah, gitu Mas. Saya takutnya nanti Mas ini kan tentang maskulinitas kan bukan Mas Abtu aja yang bikin kan banyak kan orang lain tuh penelitian terdahulu kan banyak kan. Iya, betul Pak. Kamu mau pakai apa ininya? Pakai Roland Barthes atau pakai apa? Semetrikanya. Eh, Geometrikanya pakai ini Pak. Pakai Charles Sanders Oh, Peirce Charles Pak. Sanders Peirce. Iya. Oh, Charles Sanders Peirce dia pakai apa dia untuk menelitinya tuh? Visual, Mhm. icon, Simbol simbol, dan dan indeks. indeks. Iya. Data penelitian dialog dia terkenal Charles Sanders Peirce kalau nggak salah dia pakai ini gak sih eh triadik itu makna. Eh, Enggak Pak, cuma itu Pak. Dialog, visual, icon, simbol, dan indeks. Coba saya cek ya. Nah, tuh Charles Sanders Peirce itu triadik makna, tiga makna. Jadi Oh, ada namanya tanda, objek, dan interpretan. oh iya iya. Atau tiga jenis tanda, ikon, indik, dan simbol. Gitu kan. Nah, itu kamu dapat dari mana tuh data penelitian dia? Eh, dari buku. Nah, coba kamu cek lagi ya, karena
yang terkenal di Charles Sanders Peirce itu adalah pemikiran-pemikiran itu, bagaimana dia dalam melihat satu makna itu, dia pakai konsepnya dia tuh, pakai triadik makna gitu. Oh, Nah, triadik itu apa? Dia lihat dari sisi objeknya, tandanya dulu, objek, baru interpretan gitu. oh, cerita interpretan. Coba kamu cek lagi ya, Charles Iya, Pak. Sanders Peirce ya. Iya, Karena Pak. nanti, loh kok orang taunya Charles Sanders Peirce pakai ini, kamu kok pakai yang ini gitu loh nanti. Nah, kecuali kamu bisa jelasin ya, ini menurut Sanders Peirce nih, apa konsepnya ini Pak, selain yang triadik makna, dia ada yang ini lagi. Nah, itu nggak apa-apa kalau kamu ngerti. Kalau saya pahamnya itu pakai triadik makna itu, segitiga Oh, tuh segitiga makna. iya, Pak. Coba kamu cek deh, segitiga makna punyanya Charles Sanders Peirce. Oh, segitiga makna candra salah. Karena saya dulu berapa semester saya ngajar semiotika itu. Charles Sanders Oh, Peirce, The Saussures, Roland Barthes. Biasanya kalau film tuh Roland Barthes loh. Roland oh, Barthes iya. biasanya. Tapi kalau kamu pakai ini juga nggak apa-apa. Kamu kan melihat dari sisi yang beda kan, nggak apa-apa. Boleh-boleh aja, bebas. Yang penting kamu ini apa namanya tuh konsepnya jelas ya. Tapi baca dulu, sampai tahu saya yang salah. Saya nggak update mungkin ya. Tapi kamu yang bener. Tapi kamu jangan goyah gitu kan. Oh ya bener Pak ya. Yaudah ganti deh. Ya jangan. Iya, Apa Pak. saya cek Pak. Ini saya dapat dari buku nih gitu. Kamu kan lebih lebih apa ya, lebih kuat sebenarnya di buku nih Pak. Tanya nih Pak bukunya. Konsep si Charles bisa adalah ini. Tuh. Bener nggak Pak? Oh iya bener. Ya udah jalanin terus. Saya untuk mengkonfirmasi aja. Yang saya tahu tuh dia pakai triadik makna gitu. Tapi nanti kalau kamu mau itu cari lagi ya Oh, iya, Pak. ke Siap, siap. Mas Sabtu. Oke, terus apa lagi Mas Sabtu? Ini Yang ini, Pak, agak bingung yang ini, Pak, yang kerangka metode ini, Pak. Kalau seperti ini apakah sudah betul, Pak? terus jenis data, subjek dan objek penelitian. Sebenarnya subjeknya itu kan eh, bukan informannya nggak ada. Oh, Kalau menurut saya ya ini informannya nggak ada karena kamu menelitinya kan film. dari objek aja, Pak, ya berarti ya? Iya, penelitiannya subjeknya bukan objek penelitian, subjek penelitian. Ini nih yang ini nih. Penentuan informan ini informan kan ada penentuan informan Oh, jenis data subjek penentuan informan gitu kan nggak ada nih kalau kamu meneliti pakai semiotik dia nggak ada informan oh, iya, ya. gitu kecuali kamu pengen filmnya itu di apa ya kamu tanya konfirmasi ke orang lain penonton misalnya boleh Oh, jangan dirubah dulu mas. oh, iya, Pak. Heeh. Kita kan diskusi dulu nih takutnya Iya, mas tuh udah bener gitu tapi saya kan harus konfirmasi gitu kan. iya, Pak. Nah, jadi Mas coba lihat penelitian terdahulu semiotika, ada nggak ada pakai informan? Pengalaman saya nggak ada informan, karena dia bisa aja meneliti tentang film-film lama. Film-film lama nggak perlu pakai informan. Dia meneliti tentang kayak analisis konten. Analisis konten kan kontennya aja gitu loh. Dari Nggak ada, skin-skinnya aja, Pak, ya? iya nggak ada informan. Iya, Itu iya, iya, biasanya Pak. kalau semiotika, analisis konten nggak ada informan. Kecuali kamu mau tanyain ya ada informannya itu tergantung kamu. Subjek penelitian tuh bukan aktor utamanya. Tapi tahu kamu cek lagi deh. Kayaknya tuh Oh, kalau kalau penelitian semiotika tuh agak unik, agak beda dia. oh, iya, Ya, iya. artinya dia nggak menggunakan cara-cara konsepnya yang lain gitu. Kalau misalnya meneliti tentang apa pemasaran, dia nggak begitu. Dia karena meneliti hal-hal yang maknanya gitu loh. Oh, ya, iya, Pak. Subjeknya ya misalnya film atau apa filmnya, data primer nih filmnya. Mungkin subjeknya juga apa mungkin kamu bisa subjeknya itu adalah adegan-adegan yang terpilih gitu misalnya. Adegannya, subjeknya kan adegan-adegan yang scene-scene yang terpilih gitu. Yang mengandung eh, makna maskulinitas. Gitu subjeknya gitu. Objeknya apa nih gitu. Objeknya kan film atau apa. Nanti kamu cek lagi ya Mas ya. Iya, Pak. Siap. Nah, karena kalau saya pakai bagan begini, biasanya saya kalau penelitian yang apa zaman-zaman dulu saya nggak pakai bagan seperti ini nih. Jadi kita bagan lebih sederhana. Ini kan lebih kompleks nih. Nanti Mas juga coba dikonfirmasi lagi ya.
Oh cari iya. Ya. penelitian terdahulu, dia bener nggak begini. Nanti kalau misalnya bener, kasih tahu saya, Pak ini bener Pak, kayak gini Pak teman gini-gini. Atau Pak bener salah nih gini, ya udah benerin gitu ya. Iya, siapa? Hmm. Berarti ada validasi datanya juga, Pak ya? Validasi data, iya ada. Validasi sumber lah gitu. Validasi data tuh artinya kamu tuh pengen menyimpulkan apakah data ini bener apa enggak, valid apa enggak gitu kan. Coba Hmm. deh validasi data, validasi. Coba deh cek ketika kamu nonton, ini adalah datanya tuh valid. Bagaimana kamu mengukur data itu valid apa enggak? Nah, itu Oh, masih tanda tanya tuh, Mas Abtu. Validasi ya. data kalau untuk semiotik nanti saya cek ya. Kamu juga cek Oke. ya. Siap, Pak. Siap. Nanti saya cek untuk penelitian semiotika. Penelitian semiotika itu perlu nggak perlu atau tidak perlukah apa validasi data? Oh, perlu Mas. Perlu pakai. Jadi dia tuh tetap diperlukan untuk memastikan interpretasi tersebut didasarkan pada data yang representasi dan akurat, ya. Iya. Oh, benar tetap pakai validasi data. Validasi data tetap pakai karena kan pakai nanti pakai triangulasi. Oh, Nah, siap. triangulasinya apa? Triangulasi sumber data, triangulasi data, pengecekan, apa kemudian triangulasi teori. Jadi triangulasi teori itu artinya bener nggak antara teori sama sama implementasinya cocok nggak? Tadi kan teorinya apa tuh? Apa ada konsepnya triadik makna? Apakah triadik maknanya itu apa sesuai nggak dengan si film gitu misalnya? Nah itu Oh, menggunakan validasi data. Ini menurut saya tanya di googling nih, gitu. Nanti iya. Mas juga tanya juga di googling ya. Iya, siap, Pak. Mm-mm. Tapi juga nanti ada referensi bukunya nggak? Kalau ada referensi bukunya baca bukunya Mas ya. Gitu. Oh iya, ada, Pak. Siap, siap. Oke, siap. Terus apa lagi? Kalau Dulu waktu kemarin ini apa yang masukannya apa ya Mas ya dari Bu Ayu? dari Bu Ayu sampai sini aja, Pak. Sampai yang kerangka ini, Pak, Oh, kemarin. sampai ini aja bab 3 Iya. belum? Bab 3 belum diperiksa. Oke, berarti metode ya itu ya, tinggal di Iya. metode. Tapi Mas ini tulisannya ini mengikuti apa gaya apa namanya struktur penulisan yang sekarang nggak? Iya, yang pedoman terbaru, Pak. Terbaru ya, yang Iya. sama Pak Isan di itu ya, di Iya, apa dikasih ya. di share Udah, ya. kalau di share nggak apa-apa. Takutnya Mas masih yang kemarin nih. Oh, enggak, Pak. Sudah menyesuaikan yang Ya nanti dicek lagi Mas ya udah cocok belum ya. Takutnya apa kelewat ya. Oh, ya, Ntar iya, Pak. dicek apakah benar nih ini apa yang udah terbaru gitu kan. Apakah ada perubahan-perubahan lagi dari biasanya ada tuh perubahan-perubahan kecil-kecil tuh misalnya nggak ada pertanyaan tapi pernyataan gitu kan. Oh, Apa di masalah penelitian itu nanti timbulnya adalah pernyataan bukan pertanyaan. oh iya, pernyataan. Nanti Kemarin. dicek aja Mas ya. Saya hanya Iya, mau siap. konfirmasi aja. Terus lanjut. Kalau yang pembahasan tuh eh, awalnya itu dari mana, Pak? Lebih baiknya, Pak? Yang analisa data gitu, Pak. Nah, kalau analisa data itu kamu apa bicara tentang satu antara teori sama si filmnya gitu. Oh, Misalnya teori kamu nih bicara tentang makna, makna. Film juga memiliki makna. Misalnya makna apa simbol. Simbolnya apa tuh? Orang lagi begini. Di dalam film ini dimunculkan apa? Ada simbol interpretasi, ada indeks, ada apa gitu. Jadi kayak oh, diadu gitu Mas, diadu antara si teori ini kenyataan, teori kenyataan gitu. Hasil temuan Mas gitu kan, oh, ya, 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 yang Pak. udah di ini gitu kan. Misalnya dari hasil penelitian yang dilakukan gitu kan, bahwa ada beberapa atau ada sekitar sekian apa namanya tuh temuan tentang maskulinitas.
Menurut si ini, maskulinitas itu ada unsur-unsurnya, ada 5. Di film ini misalnya dalam scene nomor 3 adegan ini ada 4. Misalnya ciri-ciri maskulinitas, makna maskulinitas. Pertama adalah ini. Dari sisi teori, makna ini menandakan ini. Jadi gitu aja Mas ngomong sut sut Oh, sut gitu. jadi dikaitkan dengan teori-teorinya Pak ya. Ah, ada teori, ada konsep gitu kan. Oh ya Ada ya. konsep, ada teori gitu kan. Nanti masukin gitu. Gitu hasilnya, dia hasil analisa data, hasil analisis data. Jadi gitu aja Mas. Hasil hasilnya apa diceritain, ada berapa banyak nih temuannya dari itu bahwa ada loh maskulinitas di film ini yang mungkin 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 Mas Mas bilang bahwa mungkin banyak orang lain yang tidak menemukan makna maskulinitas. Tapi menurut si konsep Charles Sanders Peirce ini ada terpenuhi unsur-unsur maskulinitas dalam film ini, terutama dari gestur, dari dialog, sama dari ekspresi misalnya. Seperti di adegan ini muncul tuh ada maskulinitas di Oh, adegan 1, 3, dan 5. Maskulinitas juga diwakili dengan apa? Gestur, dengan ekspresi ketika dia menyatakan tidak suka dengan ini misalnya muncul maskulinitas. Kenapa maskulinitas dialog itu menjadi maskulinitas? Karena ada ketegasan, ada kemandirian dalam bentuk kata tidak suka misalnya gitu. Gitu Mas tulisan tuh oh, gitu. iya iya. Gitu. Nah, nanti kan ada rekamannya nih saya nih. Mas, Mas ini aja dengerin lagi aja Iya, nanti gitu. segera saya perbaiki Pak. Mm-mm. Nah, tapi nanti Mas coba sebenarnya sih Mas ya kalau misalnya apa cara menulisnya itu tinggal lihat penelitian terdahulu aja Mas, punya referensi siapa gitu, cara nulisnya itu tinggal ditiru aja. Oh, iya Ditiru Pak. dalam arti kata bukan ditiru plek-plek ya. Artinya kita coba sesuaikan Iya, gitu. dengan bahasa sendiri Pak ya, maksudnya Dengan dengan buat ide selain sendiri. bahasa juga objek penelitian kita kan beda. Iya, betul Misalnya Pak. film, kalau yang sana poster misalnya, ya misalnya kayak gimana gitu. Atau film sama film, bagaimana dia menggambarkan tentang analisis dan hasil itu dalam sebuah penelitian. Nah, kamu tinggal ikutin aja alurnya tuh Mas, gitu. Oh, Dan iya. dimodifikasi lah supaya nanti nggak plagiat banget gitu kan, Iya, dimodifikasi gitu kan. Ada hal-hal yang mungkin Mas nggak cocok sama yang sana, diatur lagi seperti apa tulisannya supaya ini benar-benar tulisan Mas up to gitu ya. iya, siapa? Oke, apalagi bab 4, Eh, bab terakhir bab 5 kan. iya. Tapi nanti Mas itu ya scene-scene-nya itu ditampilin. Oh, oke, oke Pak. Iya, scene-nya ada scene, ada dialognya juga tuh. Kan ada dialognya kan. Ada Ada Pak. terjemahannya gitu kan. Nah, nanti Mas bisa lihat dari ekspresi di filmnya sama di dialognya gitu. Oh, Jadi Mas tuh harus punya namanya apa pemikiran bahwa nggak semua orang nonton filmnya. Jadi harus diceritain secara gamblang gitu. hmm. Kan saya nggak tahu filmnya apa, film Korea kah, film Jepang kah, kenapa Oh, sih film gitu. Jepang Pak. Nah iya kan, tapi kan nggak semua nonton kan. Iya, Jangan betul. dianggap semua orang nonton. Jadi neranginnya jangan setengah-setengah Mas. Neranginnya bahwa dalam adegan ini si pemeran utama sedang dalam suasana seperti ini gitu kan. Nah, suasana ini adalah suasana menegangkan ketika dalam hal ini gini-gini gitu. Jadi ada hal yang kita tuh setiap adegan tuh dijelasin gitu Mas. Oh, Loh iya. kenapa kok tiba-tiba anaknya dijewer nih? Nah, ini adalah lanjut dari ada adegan yang adegan yang sebelumnya ketika tetangga itu misalnya anak ini ngintip di rumah tetangga akhirnya pada adegan ini terlihat bapaknya menjewer jadi ada oh ini kayak gitu Mas. Oh, iya Pak, siap. Jadi jangan merasa saya udah nonton penguji udah nonton temen pasti itu akan bingung tuh orang tuh film apa sih ini nanti jelasin lagi apa menariknya film ini nah gitu nanti dijelasin gitu kan. Secara umum dijelasin tuh Mas, filmnya tuh detailnya seperti apa, secara umum ya. Iya. Ini filmnya tuh pesan filmnya tuh apa sih gitu. Nah, itu pesannya apa sih Mas? Gitu, pesannya ini misalnya gitu. Harus ada tuh pesan filmnya apa. Nanti dikaitkan dengan maskulinitas itu di mana gitu. Itu bagus tuh karena untuk kedalaman dalam penelitian.
nggak sekedar apa ngecek scene per scene aja, tapi ada pesan dalam film itu. Dari sisi maskulinitas itu ada pesan disampaikan. Apa pesan apa? Simbolnya pesan kemandirian, pesan apa namanya ketegasan, pesan leadershipnya. Ada muncul tuh nanti misalnya gitu. Gitu pokoknya Mas nanti itu dulu diberesin. Gitu kan nanti baru ketika nanti Mas nanti berikutnya kita apa diskusi lagi distabiloin Mas diwarnain Pak ini yang saya maksud nih distabiloin gitu Mas Oh, di iya. highlight gitu diwarnain nih Pak ini saya masih belum paham nih diwarnain nih kira-kira nyambung nggak dari sini ke sini atau konsepnya ini gitu ditandain Oh, jadi iya, Pak. jangan semuanya saya suruh baca nanti kita baca sama-sama lama Iya, Pak. jadi Siap-siap. Mas saya asumsiin Mas sudah baca berkali-kali, tapi ada satu apa namanya tuh makna atau satu metode atau satu tulisan yang Mas nih ragu atau Mas pengen didiskusikan bagaimana enaknya gitu. Oh, Ditandain gitu Mas. Kayak satu nih, nilai maskulinitas di atmosfer budaya, bla, bla, bla. Wah, baca. Kalau saya baca, mah pasti ada yang salah nanti loh. iya. Pasti nih, Mas, kok nih koma, abis ini kok koma sih? Gitu. Nah, atau kok huruf kecil semua? Nah, kan gitu nanti. Akhirnya kan capek, lama-lama jadi sekolah bahasa gitu kan. Iya, Pak. Nah, jadi ini kayak stereotype, harusnya dimiringin nih Iya, stereotype. harus miring. Nah, kan capek saya ngeditnya kan. Iya, Lebih, Pak. lebih bagus Mas aja dulu shoot. Kalau saya substansinya aja, yang penting-pentingnya aja Mas. Iya. Titik koma, saya percaya nih Mas pasti paham lah. Titik koma miring atau apa saya tahu lah Mas pasti bisa. Nah, saya jangan lagi tugasnya seperti itu Mas ya. Iya, Pak. Siap. Kasih tugas saya yang substansinya aja yang Mas pengen diskusiin gitu ya. Iya, siap, Pak. Oke, ini dirapihin dulu Mas ya. Iya, Sama tadi Pak. pesan-pesan Siap. saya tadi tuh dicari alasan-alasannya tentang kenapa pilih film ini, masalahnya apa itu maskulinitas, asumsi konsep dari maskulinitas itu apa aja, unsur-unsur yang terkandung dalam maskulinitas itu apa aja, gitu. Banyak tuh Mas. Ya. Iya, siap, Pak. Oke, ini Mas udah ini udah lumayan udah penuh nih, tinggal diperbaiki dikit-dikit lah Mas ya. Iya, Pak. Oke, jangan mundur lagi nih Mas. Harus selesai hari ini. Ya, Iya, Pak. Betul. harusnya kemarin lah ikut wisuda hari ini. Gitu. Tapi nggak apa-apa, belum rezeki ya. Iya, Oke, oke Mas Sabtu ya. Ada iya. tanya lagi nggak? Sudah cukup, Pak. Cukup ya. Oke, Iya. terima kasih Mas Sabtu. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Farah, Ya, halo Pak. Apa suara hmm, saya kedengaran ke Pak? ya kedengeran tapi agak itu ya kayak agak putus-putus dikit. Iya Pak, saya di luar. Di Habis luar pulang mana? dari kantor. Oh, Di waktu di kantor. jalan. Enggak di kantor Pak. Jadi Oh, di saya kantor. sempatin. Oh iya, Iya. kamu belum pulang. Belum Pak, saya lembur. Jadi sekalian aja. Lembur sampai jam berapa? Terus kalau ini di Kalimantan, ini sudah jam 9.47 sih. Saya sampai jam 11 Pak. Karena tadi saya Oh, masuknya jam oh sip 2 kamu tuh. 3. Iya. Oh sip-sipan. Iya Pak. Oh, ya wes, berarti bukan lembur kalau sip-sipan mah. Hmm. Saya yang Pulangnya lembur ini. aja malam. Saya yang lembur apa membimbing kamu nih. Ya Iya wes, Pak. coba Farah, Ya ini Pak. kamu Pak sebelumnya. udah pernah ini kan apa eh, analisis konten desain grafis dalam meningkatkan pemasaran digital produk komputer. Nah, itu sebenarnya Pak Kok analisis sebelumnya konten sih? Analisis konten, ya desain sebelumnya grafis. itu Pak Hmm. saya itu pakai judul waktu saya ngerjakan seminar. Mm-mm. Saya lanjut lagi pakai tapi yang waktu di seminar itu judul saya kayaknya kurang tepat karena nggak ini mau yang dianalisis nih konten apa gitu. Nah, saya Mhm. mau ubah saya mau ngajukan judul apakah judul ini cocok karena saya tuh kemarin cuma ini Pak saya kasih lihat aja dulu. Ini masih Budinda kok itu. Iya Pak, ini belum saya ubah ke format Oh itu. yang Ini yang baru. seminar kemarin ya. Iya Pak. Nah ini Oke. sebelumnya
judulnya meningkatkan strategi pemasaran digital dengan desain grafis. Nah, di sini kan Oh. cuma meningkatkan strategi pemasaran digital, belum tahu nih apa yang mau dianalisis gitu. Jadi Hmm. saya minta saran kemarin sama Bu Dinda, apa judul saya udah tepat Bu, tapi Bu Dinda ada bilang mau dikemanain dulu nih judulnya, mau yang dibahasnya analisis apa, kontennya apa gitu. Hmm. Saya sih mau yang dari kantor Pak. Saya kan Hmm. kerjanya di toko komputer sebagai Hmm. desain grafis. Hmm. Nah, saya Hah? mau analisis itu Itu sih kamu Pak. nganalisis konten kamu sendiri? Enggak, Pak. Kami ada timnya. Jadi saya cuma konten video aja. Oh gitu. Yang yang saya analisis itu yang desain grafisnya, yang ada di sosial media, yang kayak mereka bikin brosur atau flyer di Oh Instagram, Facebook itu. iya, apa? Coba judulnya apa ya judulnya? Coba ke atas lagi, Farah. Yang Atas, ke atas dikit ininya. oh Apa? bentar Ini Pak. ya, ditarik ke atas deh itu deh. Judul saya mau lihat judulnya tadi. Ini Pak. Nah, analisis konten, desain grafis. Sebenarnya apa? Dalam meningkatkan pemasaran. Nah, ini juga sama tadi kayak kamu pakai meningkatkan meningkatkan lagi. Jadi kamu Oh, kalau saran saya judulnya itu optimasi misalnya kan, optimasi mm-mm. misalnya konten media sosial dalam pemasaran digital, dalam dalam apa promosi produk komputer gitu aja. Oh gitu. Jadi kamu mau lihat optimasinya apa aja sih, atau kamu mengevaluasi gitu kan? Evaluasi atau kan analisis kan sama mengevaluasi atau meninjau, tinjauan apa misalnya apa konten apa poster atau konten apa gitu kan? Ya. Gitu. Jadi jangan desain grafis. Beda tuh. Oh gitu ya Pak Desain ya. grafis tuh Hmm. itu apa? Bukan konten gitu. Desain grafis adalah kata kerja, ada kata apa ya? Sifat atau apa gitu yang bukan diteliti. Heeh, heeh. Misalnya kecuali kamu analisis konten poster atau analisis Oh, konten apa ya? Apa gitu? Analisis konten media media sosial, nah media media sosial sosial. ya. Itu analisis konten media sosial gitu kan dalam Mhm. promosi produk komputer gitu kan. Kamu Produk analisis komputer. apanya? Analisis kontennya, kontennya apa fokusnya? Saya di fokus desain gitu kan. Iya, Atau iya analisis Pak. desain gitu kan. Atau analisis kalau konten oke analisis konten. Jadi kamu tuh nanti masuk ke konten analisis ya. Analisis Iya konten. Pak. Pakai konsepnya itu. Iya, anu ya Pak. Aneh ya Pak ya. Nggak tahu, maksudnya kamu dibilang aneh aja. Saya nggak tahu. Coba ya analisa konten. Tuh. Nah, jadi kamu ini adalah analisis konten. Ini konten apa? Konten promosi misalnya di media sosial, Iya, produk komputer gitu. Analisis konten promosi, konten apa? Konten media sosial lah. Analisis konten media sosial dalam mempromosikan produk komputer itu aja. produk komputer. Oh gitu ya Pak ya. Eh, Gitu. Apa tuh? Lupa saya tuh. Ingat nggak kamu? Analisis apa? analisis. Hmm, Analisis apa? Tadi saya ngomong apa tadi? Analisis kon- konten, konten desain. konten medsos ya. Analisis Konten media konten di media sosial dalam meningkatkan dalam dalam promosi mempromosikan. dalam mempromosikan produk kom, produk komputer. Heeh. Mungkin kamu Hmm. banyak analisis konten, grafis.
pemasaran digital, wah, banyak banget konsepnya. Iya ya Pak ya. Kebanyakan nanti kamu ditanya ada pemasaran digitalnya gitu. Nanti ada lagi ada kamu Heeh. mau analisis konten apa pemasaran digital gitu kan. Terlalu banyak anunya ya Pak Ya ya, yang konsepnya harus terlalu banyak. dijelaskan. Jadi Heeh, kamu kayak itu aja analisis konten medsos atau konten analisis. di media sosial dalam meningkatkan promosi itu aja dulu gitu kan. Jadi kamu ingin menganalisis karena analisis Analisis. konten itu kan nanti kamu melihat dari sisi kamu mengevaluasi tuh isi dari Heeh, pesan, informasi, heeh. identifikasi, polanya, tema, konsep atau makna yang terkandung dalam si konten itu. Berarti saya harus robek semuanya ini ya Pak ya, karena pastinya beda lagi. Iya, enggak lah. Emang kamu apa? Yang emang kamu udah selesai semua sampai bab berapa? Enggak Pak, saya baru bab 3 sama seperti seminar kemarin karena saya masih belum yakin buat ngelanjutin. Saya harus tanya dulu nih untuk judulnya apakah sudah sesuai. Ternyata Enggak, gini, terlalu banyak. kamu tuh strategi digital marketing deh atau apa? Enggak nih kamu di apa di isinya ini kamu neliti tentang apa? Tentang menganalisis desain grafis. Sesuai nama Iya isinya Pak, di bawahnya udah sesuai. Aku tuh di bab satu, bab 2, bab 3 udah sesuai nggak semua? sesuai sih Pak karena memang awalnya kan memang kayak penelitiannya yang membahas peran desain grafis dan pemasaran digital. Oke, kenapa nggak itu aja judulnya? Apa peran tadi tuh? Peran Peran komunikasi. desain grafis. Peran desain Ah, grafis dalam pemasaran digital. ya misalnya itu aja coba peran desain grafis dalam pemasaran digital itu. Nanti kamu cek tuh nah, apa namanya perannya seperti apa sih. Jadi kamu untuk mendisplay aja bahwa misalnya walaupun kita bilang perannya penting gitu kan, tapi kita nggak bisa bilang penting aja. Tapi ada peran-peran Mm-mm. tertentu. Kenapa dianggap penting? Pertama, misalnya harus memenuhi kaidah desain yang misalnya AIDA gitu kan. Ada konsep Hmm. AIDA-nya. Ada konsep hook. Misal kalau zaman sekarang tuh ada hooknya. Hooknya di mana gitu kan. Kamu pakai konsep-konsep kekinian lah di digital. Apa judul tadi? Ya, Peran? peran desain grafis dalam pemasaran digital. Nah tuh. Coba aja itu dulu. Peran desain grafis. Karena kan kamu mau lihat kan desain grafis tuh dibutuhkan nggak sih? Emang dibutuhkan. Tapi lebih ke Mm-mm. supaya apa ya? Supaya nggak terlalu standar banget gitu judulnya ya. Iya, Eh kayak buat ya itu ini aja ya. analisis. Tadi udah ya analisis ya kamu tadi ya. Iya, Pak, analisis apa tadi. Oh ya nggak apa-apa lah itu dulu peran desain grafis aja dulu. Ini enggak kamu di ini ke atas, coba kamu Farah ke atas tadi. Nah kamu nih enter aja Ya, nih di bawahnya judul nih kamu kasih lagi judul lagi untuk alternatif. Nah tadi apa? hmm, peran Anak analisis, peran peran desain grafis. peran desain grafis Mm-mm. dalam, aduh, Promosi bisa dalam apa sih? promosi, aduh, Pak, Apa tadi kamu? peran, eh, Pemasaran digital. peran dis, peran desain grafis dalam pemasaran digital. Nah tuh ada tuh peran Iya, desain iya, grafis Pak. dalam pemasaran digital. Nah, kamu tulislah di atasnya dulu tuh supaya kamu nggak lupa peran desain grafis dan pemasaran digital. Nanti kita coba, kamu itu aja dulu itu ya judulnya ya supaya untuk menyelamatkan bab satu, bab 2, bab 3 kamu tuh yang udah terlanjur ditulis gitu loh supaya kamu nggak nulis ulang. Iya, Pak. Mendingan kita rubah judulnya aja disesuaikan supaya kamu itu apa cocok lah yang di bawahnya itu ya. Oke. Ini sementara ini dulu apa apa ini judulnya ya. Peran desain Iya, grafis judulnya mau aja dulu, Pak. karena nanti apa bisa aja nanti pakai misalnya eh,
bagaimana kita melihat mengevaluasi misalnya evaluasi apa konten Heeh. apa tuh apa evaluasi konten digital marketing apa gitu misalnya atau media sosial dalam mempromosikan produk komputer misalnya. Jadi kamu Komputer mengevaluasi ya. mengevaluasi Mm-mm. desain, mengevaluasi konten. Jadi nggak desain grafisnya aja, tapi kontennya juga. Tapi kalau Kontennya konten juga ya kamu Pak. juga kena dong berarti kalau kontennya. Iya Pak, kena Kerjaan jadi. kamu juga kena ya, kerjaan kamu ya. Heeh. Bener Pak. Yang desain grafis itu emang ada khusus gitu untuk desain grafis aja. Ah, ada Pak, kan kita ada timnya Pak. Desain grafis itu Jadi tugasnya kalau ngapain aja? dia tugasnya buat promo kayak desain flyer. Nah, itu bakal dia upload di Instagram. Nah, di Instagram itu yang gimana caranya dia bisa narik pelanggan tuh dalam meningkatkan engagement dari konsumen. Dari kita Nah, sendiri juga gitu oke. penjualan. Nah, nanti kamu nanti pakai eh, ini nggak pakai apa namanya tuh komunikasi nggak ada teori-teori komunikasi nggak yang dipakai di situ yang kamu tulis? Eh, Kalau DKV itu masuk nggak Pak ya teorinya? Desain Boleh, komunikasi nggak visual. nggak apa-apa. Kamu ada nggak Oh, teori, masuk bukan ya Pak. teorinya, buat aku teori atau konsep DKV-nya ada? Apa komunikasi visual lah sebenarnya tuh, desain komunikasi visual kan ada, Iya, di nggak teorinya kamu? sih saya ada tulis Pak di sini. Apa? Teori desain konten nih. Emang ada teorinya? Ada Pak. Visual menurut Ah, Ambrose ini and visual Harris. adalah proses menciptakan menyusun elemen-elemen grafis seperti warna, tipe ilustrasi. Nah, nanti kamu Mhm. menelitinya gimana? Nah, gitu. Kalau meneliti tentang Mhm. peran desain grafis itu. Nah, jadi nanti kamu coba lihat nggak sekedar apa desain grafisnya, oh perannya bagus gitu, nggak. Tapi kamu coba Mhm. lihat dari analisisnya itu dari sisi audiens, misalnya target audiensnya Mhm. siapa, sesuai nggak tuh Mhm. desain grafisnya sama audiensnya, kemudian penggunaan warna-warna corporate-nya, kemudian dari sisi apa namanya tuh gambar-gambar yang memang sesuai dengan audiens budaya-budaya orang Kalimantan misalnya kalau pakai warna hijau tuh nggak cocok misalnya gitu misalnya ya. Nah itu Iya. ada nggak unsur-unsur seperti itu yang dipahami sama seorang desainer grafisnya gitu atau unsur-unsur dari si Mhm. apa pembuat grafisnya itu memenuhi kriteria itu nggak gitu unsur-unsur desain komunikasi visual yang tadi kata kamu itu desain komunikasi visual kan tuh apa font kemudian ada warna elemen Font, grafis. warna, Nah, jadi nanti kamu ilustrasi. bisa tanyain tuh ke orang-orang desain grafisnya itu. Kalau mau Oh. mendesain itu, apa sih yang diperhatikan pertama gitu misalnya. Ah, desain aja udah gini gitu. Misalkan nggak gitu kan, tapi kita harus ada Heeh. apa namanya alasan-alasan akademis. Misalnya Heeh. kalau misalnya dia misalnya gini misalnya si siapa si desain grafisnya bilang oh saya mau pakai template-template nah berarti kamu bisa bilang tuh dalam penelitian bahwa perlu masukan masukan sih untuk perusahaan ini bahwa untuk mendesain grafis harus memenuhi unsur satu 2 3 4 misalnya di perusahaan kamu yang terpenuhi baru dua misalnya. Nah, masukannya perlu ditambah dua lagi. Misalnya memperhatikan tentang budaya, memperhatikan tentang komunikasi, nah, gitu masukannya itu nggak apa-apa. Temuannya adalah misalnya Oke. dari empat unsur desain grafis, baru ketemu dua di perusahaan kamu itu. Nanti duanya lagi adalah masukan yang saran dari kamu tuh, dari sisi seorang peneliti, gitu agar dia Oke, Pak. memenuhi konsep dari desain grafis gitu. Paham gak kira-kira Farah? Insya Allah paham, Pak. Coba terangin gimana. Ya, Ten- fokusnya nanti yang dibahas Tentang gimana tentang gimana desain grafis itu eh, menyalurkan gimana kita ini yang ditanya ya Pak ya ah, sebagai nanti bisa desain juga nih kan grafis. karena kamu nanya peran kan, peran nih.
nanti Iya, kamu Kak. coba pertanyaannya juga itu, prosesnya bagaimana sih gitu kan. Proses dalam pembuatan konten yang ada unsur desain grafisnya, prosesnya. Nanti pertanyaan tuh ada tuh. Jadi kamu nanti dalam isi penelitiannya itu adalah bagaimana prosesnya, bagaimana editingnya, bagaimana terus publikasi apa ditayangin dan dievaluasi. Jadi kamu ada 4 tuh, proses, produksi, kemudian tayang sama evaluasi. Seperti apa tuh 4 itu? Gitu. Kak, apa itu Pak, itu apa perlu dikasih lihat gitu ya hasil dari desainnya? Nggak perlu ya? Kayak Desainnya eh boleh contoh, kan eh kamu kan eh, hasil desain grafisnya itu kamu contohin. Ini adalah eh, beberapa contoh desain grafis yang diproduksi oleh Departemen Desain Grafis dalam mempromosikan produk-produk digital atau desain digital marketing, mendukung digital marketing, ada brosur, karena kan desain grafis itu kan pemasaran digital kan ada di brosur, ada di apa apa di digital, ada di website, ada di blog, media sosial, blog. blog. Jadi jangan medsos doang, karena kan kamu bilang digital marketing kan, Ya, di judulnya itu kan digital marketing kan. Nah, kalau digital marketing, kamu jangan jangan cuman medsosnya doang. Kalau misalnya medsosnya doang, kamu bilang dalam pemasaran medsos. Kalau mau, kamu maunya seperti apa? media sosial, Pemasaran digital digital. marketing, Pak. Nah, kalau digital marketing Eh, nanti kamu tanya ke perusahaannya, Pak, produk-produk digital marketingnya apa aja? Oh, ada nih medsos, ada vlog, ada WhatsApp, ada ini yang berbentuk digital marketing. Gitu. Kalau misalnya kamu ragu, ya kamu medsos aja. Misalnya peran desain grafis dalam pemasaran di media sosial misalnya gitu. Tergantung kamu. Kalau kamu bisa cari digital marketingnya nggak apa-apa juga. Perusahaannya besar kan? lumayan sih Pak, karena tapi masih CV gitu sih Pak. Cuma dia memang Tapi ngambil aktif nggak digital marketingnya kira-kira menurut kamu? Aktif nggak? aktif Pak setiap hari dia Nah, nguploadnya. itu kan media sosial, digital marketing. Oh, digital marketing ya. Coba kamu cek deh, digital marketing tuh bukan medsos. Saya kan medsos juga banyak tuh nanti. Ada TikTok nggak? Ada Instagram nggak? YouTube ada nggak? Gitu. Tuh digital marketing tuh banyak tuh. Ada kolaborasi nggak sama media lain, digital lain? Atau dia mensponsori itu nggak? Apa namanya? Seminar-seminar webinar digital, misalnya itu digital marketing semua tuh. Nah, kamu cek dulu ya. Nanti apa unsur-unsur promosi yang ada digital marketing tuh apa aja ya, para Oke Pak. cari misalnya unsur-unsurnya misalnya apa aja. Nanti yang kamu teliti tuh itu gitu kan, unsur-unsur itu dalam digital marketing. Karena kamu bilangnya di judulnya itu adalah peran desain grafis dalam pemasaran digital. Nah, Nah, pemasaran digital tuh bukan media sosial ya, karena ya. banyak. Ada YouTube, ya walaupun media sosial tuh YouTube juga media sosial, tapi ada juga yang sifatnya misalnya website. Website Hmm. kan juga ada e-commerce, e-commerce juga Ah, ada. iya. Ada juga kok e-commerce, kita juga Nah, aktif. nah ya udah itu, kamu jadi data dulu ya, yang kamu data dulu. Ketika ada, misal kamu yakin untuk bilang digital marketing, ya udah sebutin. Tapi kalau misal cuma di medsos doang ya udah bilang aja medsos gitu kan, Kita pemasaran siap. di media sosial gitu Oke, Pak. ya. Boleh. Kamu cek dulu ya, kalau misalnya ada e-commerce, ada di Shopee, ada di ini, ada mana, ya udah sebutin bahwa itu digital marketing. Nanti kamu cek di desainnya itu bagaimana pengaruhnya desain grafis itu, bukan pengaruh ya maksudnya, eh, melihat respon gitu kan, apakah lebih kepada misalnya engagementnya, atau tiba-tiba ada orang yang bertanya, atau ada respon lah gitu orang gitu.
yang melihat dari desain grafis. Artinya apa? Perannya itu bisa dibilang penting. Penting kenapa? Ini. Atau dibilang nggak terlalu penting. Kenapa? Karena ada pemasaran-pemasaran yang lain. Misalnya direct sales gitu kan. Iya. Artinya desain grafis misalnya hanya setengah lah keperluannya misalnya. Tapi kalau dianggap penting, saya yakin sih pasti bilangnya tuh kamu penelitian itu pasti akhirnya penting. Tapi pentingnya harus argumentatif ya, maksudnya datanya lengkap. Kenapa penting? Satu, dua, tiga, empat, lima gitu. Dan grafis Oke. itu penting Pak dalam pemasaran digital. Pertama, dia itu harus mengkomunikasikan pesan. Pesan apa? Pesan promosi si komputer. Gitu. Bagaimana kamu merancang pesannya? Merancang pesannya itu supaya orang itu bisa paham dulu tentang si tokonya. Kedua, produknya. Ketiga, harganya. Keempat, mau beli gitu. Jadi tugas desain grafik tuh berat, Pak. Gitu dalam ini dalam konteks penulisan ya. Penting banget karena dia menentukan, bisa dibilang dia ujung tombak begitu. Ingat nggak Farah? Iya, Pak. Oh, jangan kamu tidur nih kecapean gitu kan? Enggak. Enggak, cuma lagi ribut banget, Pak. Jadi saya dekatin memang dari laptop Oh ya ini udah, ini kan nanti suaranya. direkam ya, Farah. Nanti kamu itu Iya. lagi ya, dengerin lagi ya. Oke, siap, Pak. Atau nanti kamu misalnya saya ada apa buka kelas lagi, ya kamu carilah momen-momen di mana kamu lagi pas off atau apa gitu ya. Siap, Pak. Soalnya saya off di hari Minggu, Pak. Oh Jadi iya, saya ya udah. sempatin. Ya udah nanti ketika saya nanti hari Minggu ada yang masuk kerja hari Minggu, puasa hari kerja Minggu Oh nih. iya. Nah, repot lagi. Udah pokoknya hari-hari tertentu ya kamu nanti ambil itulah. Ya mudah-mudahan sih bisa hari Minggu juga, tapi nggak tahu bukan minggu ini ya, mungkin minggu depan gitu ya. Oh iya. Maaf, Mudah-mudahan bisa hari Pak. Minggu ya. Tuh. Semoga Tapi ya, kamu Pak. Ya. siapin rapihin dulu deh ya tulisannya ya. Baik, Pak. Oke, siap, Pak. Oke, itu aja dulu ya, Farah ya. Udah jam 9 lebih tuh. Nanti kamu Oh ditanyain Farah iya. kemana nih kok ngumpet aja gitu kan. Padahal kamu lagi kerja. Iya. Iya, jam 10 sudah ini lah. Oh Oke iya. deh, Pak. Ya wes ya, nanti kamu catat, nanti rekamannya saya kasih biar kamu nanti pelajari lagi ya, Farah. Terima kasih, Pak Anggoro. Oke, terima Oke, kasih. Pak. Ya, oke. Ya.